Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rasul, mahasiswa kelas 3E, program studi budidaya tanaman hortikultura dari Politeknik Pembangunan Pertanian Goa. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang prinsip ekonomi manajerial, mata kuliah manajemen agribisnis. Nah, teman-teman, apakah itu ekonomi manajerial? Ekonomi manajerial sendiri adalah salah satu penerapan teori ekonomi dan seperangkat analisis ilmu keputusan. Secara garis besar, ekonomi manajerial akan membahas bagaimana suatu organisasi ataupun perusahaan bisa mencapai tujuannya dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Dominic Salvatore, selaku ekonom sekaligus profesor terkemuka di Fordham University, juga mengemukakan pendapat yang tidak jauh berbeda. Menurut pandangannya, ekonomi manajerial adalah wawasan yang menunjukkan adanya teori ekonomi dan analisis pengambilan keputusan untuk menganalisis apakah bisnis dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Sedangkan menurut Hirschey, seorang investor dan analisis ekonomi, pengertian ekonomi manajerial adalah penerapan ilmu ekonomi sebagai salah satu cara untuk pengambilan keputusan administrasi dan juga manajemen. Selanjutnya, ruang lingkup ekonomi manajerial meliputi teori ekonomi, teknik pengambilan keputusan, ilmu keputusan, dan ilmu administrasi bisnis. Peran teori ekonomi di lingkup ekonomi manajerial terbilang vital. Pasalnya, teori ekonomi tersebut akan menjadi salah satu dasar atau landasan diambilnya sebuah keputusan. Ilmu ekonomi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi mikro merupakan bagian dari teori ekonomi yang berfokus pada perilaku ekonomi itu sendiri, seperti sistem perdagangan, sumber daya, dan perilaku dari individu lainnya. Lain halnya dengan ekonomi makro yang cakupannya jauh lebih luas, yaitu berkaitan dengan investasi, pendapatan, agregat, output, dan ketersediaan lapangan kerja. Selanjutnya, teknik pengambilan keputusan. Jika kita membahas ekonomi manajerial, tentu pembahasan tersebut tidak terlepas dari proses pengambilan keputusan. Olehnya itu, ekonomi manajerial juga memerlukan teknik pengambilan keputusan yang tepat. Pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal, misalnya ketersediaan sumber daya seperti material, money, and method. Tak hanya tepat, keputusan yang juga diambil harus optimal, sehingga terkadang perilaku pengambilan keputusan kerap mengombinasikan antara ilmu ekonomi dan prinsip ekonomi di dalamnya. Selanjutnya, ilmu keputusan. Mungkin sebagian dari kamu masih cukup asing dengan ilmu ekonometrika, bukan? Ekonometrika merupakan ilmu yang membahas masalah pengukuran ekonomi dengan landasan ilmu pendukung lainnya, yaitu matematika dan statistika. Nah, untuk mendukung pengambilan keputusan tersebut, ilmu-ilmu tersebut kerap digunakan sebagai landasan sekaligus dasar pendukung. Dan yang terakhir, ilmu administrasi bisnis. Selain ilmu keputusan, kajian ilmu lain seperti administrasi bisnis juga tidak kalah pentingnya dalam proses pengambilan keputusan, khususnya hal yang berkaitan dengan lingkup ekonomi. Peran ilmu administrasi bisnis yang juga mencakup urusan keuangan, pengelolaan sumber daya manusia, dan material pun, akuntansi juga masuk ke dalam lingkup dari ekonomi manajerial tersebut. Selanjutnya, prinsip dasar ilmu ekonomi. Pada prinsipnya, ekonomi digunakan untuk memenuhi permintaan tak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Prinsip ekonomi juga dapat berarti pilihan yang dibuat konsumen dan faktor serta perilaku yang mempengaruhi pilihan tersebut. Selanjutnya, prinsip dasar ilmu ekonomi. Terdiri atas prinsip ekonomi konsumen, prinsip ekonomi produsen, dan prinsip ekonomi distributor. Sebagaimana kita ketahui bahwa konsumen adalah pihak atau orang yang menggunakan jasa atau produk tanpa menjual kembali produk yang ia beli kepada pihak-pihak tertentu.
Peranan konsumen sendiri sangat penting. Tanpa adanya konsumen, semua rantai pasokan tidak akan berjalan. Karena itu, konsumen merupakan kunci dari keberlangsungan suatu produk. Konsumen juga berperan penting dalam menciptakan peningkatan pendapatan nasional suatu negara. Indonesia dengan penduduk lebih dari 280 juta orang ini sangat mengandalkan konsumsi dari konsumen lokal untuk meningkatkan perputaran ekonomi. Selanjutnya, prinsip ekonomi produsen. Produsen sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa, termasuk di dalamnya pembuat grosir, leveransir, dan pengecer profesional, yaitu setiap orang atau badan yang berperan dalam penyediaan barang atau jasa sehingga sampai ke tangan konsumen. Proses produksi yang dilakukan oleh produsen sendiri bertujuan untuk menambah nilai guna barang atau menciptakan suatu benda baru yang berguna untuk membantu memenuhi kebutuhan orang banyak. Selanjutnya, prinsip ekonomi distributor. Distributor adalah orang atau kelompok yang menyalurkan sebuah produk ke konsumen akhir. Distributor juga merupakan pihak yang memberi produk dari produsen dalam bentuk jadi tanpa adanya proses perubahan atau modifikasi untuk kemudian didistribusikan kepada konsumen, baik secara langsung maupun melalui retailer seperti warung, toko, supermarket, dan lainnya. Distributor juga berperan menyimpan barang atau jasa dalam waktu tertentu sebelum menyalurkannya ke pedagang lain atau konsumen. Tak heran, banyak distributor yang memiliki gudang penyimpanan sementara untuk barang-barang yang mereka jual. Distributor sangat berperan dalam penyaluran barang dan jasa dari produsen agar sampai ke tangan pelanggan baik retail ataupun langsung, sehingga produsen dapat berfokus mengawasi kesinambungan produksi serta kualitas barang. Selanjutnya, teori perusahaan. Teori perusahaan merupakan cabang manajemen yang memperhatikan dan fokus pada sifat korporasi daripada sifat pasar. Teori ini menggabungkan pandangan dari segi psikologi, sosiologi, dan teori permainan, dan berfokus pada pengurangan biaya transaksi. Mulai abad ke-19, banyak ekonom mulai mengajukan pertanyaan berdasar tentang mengapa perusahaan memproduksi apa yang mereka hasilkan, apa yang memotivasi pilihan mereka ketika mengalokasikan modal dan tenaga kerja. Dalam ekonomi, teori perusahaan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Teori ini merupakan konsep ekonomi mikro yang dikembangkan oleh ekonomi neoklasik. Pemikiran neoklasik yang menyatakan bahwa perusahaan ada dan membuat keputusan untuk memaksimalkan keuntungan. Teori ini menyatakan bahwa sifat keseluruhan perusahaan adalah memaksimalkan laba, yang berarti perusahaan berusaha membesarkan perbedaan antara pendapatan dan biaya. Tujuan perusahaan adalah untuk menentukan harga dan permintaan di pasar dan mengalokasikan sumber daya untuk memaksimalkan laba. Selanjutnya, keputusan manajerial. Keputusan yang harus diambil seorang manajer meliputi penetapan tujuan atau sasaran perusahaan yang bersifat jangka panjang dan juga keputusan kegiatan operasional sehari-hari. Nah, berdasarkan hal tersebut, keputusan manajerial terbagi atas keputusan strategis, keputusan operasional, dan keputusan taktis. Keputusan strategis yaitu berkaitan dengan gambaran besar bisnis Anda. Keputusan tersebut juga lebih fokus ke lingkungan eksternal perusahaan dan biasanya berorientasi ke masa depan. Keputusan operasional, jika Anda membuat keputusan yang melibatkan proses atau prosedur seperti menentukan bagaimana kegiatan operasional perusahaan dilakukan dengan sumber daya yang tersedia, maka hal itu adalah keputusan operasional. Dan yang terakhir, keputusan taktis, meliputi instruksi kerja yang diterapkan berdasarkan proses atau prosedur perusahaan. Baik, demikianlah materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bela Petani.